Baik, perkenalkan, nama saya Yomli Yofiresana, mahasiswa Sosiologi semester 3 kelas C dengan NIM 19030300094. Saya akan menjelaskan materi tentang pandangan teori struktural fungsional tentang perubahan sosial dan budaya. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas tentang pandangan teori struktural tentang pandangan sosial dan budaya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan pada unsur sosial dan kebudayaan di dalam masyarakat, baik itu bersifat material maupun non-material. Perubahan sosial budaya juga merupakan perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial dan sekaligus perubahan budaya. Perubahan yang terjadi pada perubahan unsur-unsur sosial disebut perubahan sosial. Hal ini meliputi struktur sosial dan fungsi sosial itu sendiri. Cakupannya berupa perubahan sosial, perilaku, pola pikir, dan penemuan. Sedangkan perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang otomatis terjadi saat adanya perubahan sosial. Perubahan ini meliputi budaya materi dan non-materi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial dan sekaligus perubahan budaya. Fungsionalisme struktural yaitu sebuah sudut pandang luas yang mencakup dan atau termasuk ke dalam sosiologi dan juga antropologi yang berupaya menafsirkan atau mengartikan masyarakat sebagai sebuah struktur sosial dengan bagian yang saling berhubungan. Yaitu fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, fungsi atau guna dari elemen-elemen konstituen, terutama norma, adat, tradisi, dan institusi. Sebuah analogi umum yang dipopulerkan Herbert Spencer menampilkan isi bagian masyarakat ini sebagai organ yang bekerja demi berfungsinya seluruh badan atau tubuh secara wajar. Dalam hal ini arti yang paling mendasar, istilah ini menekankan upaya untuk menghubungkan atau sebisa mungkin dengan setiap fitur, adat, atau praktik dampaknya terhadap berfungsinya suatu sistem yang stabil dan kolektif, kohesif. Bagi Talcott Parsons, fungsionalisme struktural mendeskripsikan suatu tahap tertentu dalam pengembangan metodologis ilmu sosial, bukan sebuah mazhab pemikiran. Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial pada abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis, yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut dapat tetap bertahan hidup. Sama halnya dengan pendekatan lainnya, pendekatan struktural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Teori struktural fungsional ini awalnya berangkat dari pemikiran Emile Durkheim, di mana pemikiran Durkheim ini dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Comte dengan pemikirannya mengenai analogi organismik kemudian dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer
dengan membandingkan dan mencari kesamaan antara masyarakat dengan organisme, hingga akhirnya berkembang menjadi apa yang disebut dengan requisite functionalis, di mana ini merupakan panduan bagi analisis substansif Spencer dan penggerak analisis fungsional. Dipengaruhi oleh kedua orang ini, studi Durkheim bertanam kuat terminologi organismik tersebut. Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan di mana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing dan yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi, maka akan merusak keseimbangan sistem. Selanjutnya, pemikiran inilah yang menjadi sumbangsi bagi Durkheim dalam teori Parson dan Merton mengenai struktural fungsional. Selain itu, antropologis fungsional Malinowski dan Radcliffe Brown juga membantu membentuk berfungsi perspektif fungsional modern. Selain dari Durkheim, teori struktural fungsional ini juga dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber. Secara umum, dua aspek dari studi Weber yang mempunyai pengaruh kuat dalam visi substantif mengenai tindakan sosial dan strateginya dalam menganalisis struktur sosial. Sosial ini berguna dalam perkembangan pemikiran Parson mengenai tindakan aktor dalam menjelaskan atau menginterpretasikan keadaan. Hingga pertengahan abad, fungsionalisme menjadi teori yang dominan dalam perspektif sosiologi. Teori fungsional menjadi karya Talcott Parsons dan Robert Merton di bawah pengaruh tokoh-tokoh yang telah dibahas di atas. Sebagai ahli teori yang paling mencolok di zamannya yang ia gulirkan, Parsons berhasil mempertahankan fungsionalisme hingga lebih dari 2,5 abad sejak ia mempublikasikan The Structure of Social Action pada tahun 1937. Dalam karyanya ini, Parsons membangun teori sosiologinya melalui analytical realism. Maksudnya adalah teori sosiologi harus menggunakan konsep-konsep tertentu yang memadai dalam melingkupi dunia luar. Konsep-konsep ini tidak bertanggung jawab pada fenomena konkret, tetapi kepada elemen-elemen di dalamnya yang secara analitis dapat dipisahkan dari elemen-elemen lainnya. Oleh karena itu, teori harus melibatkan perkembangan dari konsep-konsep yang diringkas dari kenyataan empirik, tentunya dengan segala keanekaragaman dan kebingungan yang menyertainya. Dengan cara ini, konsep akan mengisolasi fenomena yang melekat erat pada hubungan kompleks yang membangun realitas sosial. Keunikan realis analitik Parsons ini terletak pada penekanan tentang bagaimana konsep abstrak ini dipakai dalam analisis sosiologi, sehingga yang didapat adalah organisasi konsep dalam bentuk sistem analisis yang mencakup persoalan dunia tanpa terganggu oleh detail empiris. Sistem tindakan diperkenalkan Parsons dengan skema agilnya yang terkenal. Parsons meyakini bahwa terdapat 4 karakteristik terjadinya suatu tindakan, yakni adaptation, goal attainment, and interaction latency.
Sistem tindakan hanya akan bertahan jika memenuhi 4 kriteria ini. Dalam karya berikutnya, The Social System, Parson melihat aktor sebagai orientasi pada situasi dalam istilah motivasi dan nilai-nilai. Demikianlah video singkat yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.